Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizza Suspian dari Tata Rias Reguler A 2019. Di sini saya akan menjelaskan rekayasa ide kewirausahaan saya dengan judulnya yaitu pembuatan masker dari teh hijau dan madu untuk melembutkan kulit wajah. Baiklah, pada bab pertama di sini ada pendahuluan yang bagian-bagiannya yaitu seperti latar belakang dan rumusan masalah. Pada latar belakangnya berisi tentang definisi tumbuhan yang dapat digunakan sebagai kosmetik seperti bahan-bahan nabati yang baik berupa akar, batang, dahan, daun, bunga, bahkan beberapa bagian dari tanaman yang bisa digunakan sebagai bahan kosmetik. Pada rumusan masalahnya, mengacu dengan judul rekayasa ide yang saya ambil, maka masalah penelitian ini secara umum dirumuskan sebagai berikut, seperti bagaimana cara mengaplikasikan masker dari teh hijau dan dengan campuran madu untuk melembutkan kulit wajah. Dalam meningkatkan kelembutan pada kulit wajah dapat dirumuskan secara lebih rinci sebagai berikut. 1. Seperti apa masker wajah yang terbuat dari teh hijau dan bahan pelengkapnya berupa madu. Yang kedua, bagaimanakah taksonomi dari teh hijau dan madu. Yang ketiga, apa saja morfologi daun teh hijau dan madu tersebut. Yang keempat, bagaimanakah cara mengaplikasikan masker dari teh hijau dan bahan pelengkapnya berupa madu untuk melembutkan wajah, serta apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan masker tersebut. Seperti tampilan yang ada pada slide ini adalah tampilan dari masker teh hijau dan bahan pelengkapnya berupa madu. Penjelasannya, dengan menggunakan bahan alami berupa madu dan teh hijau tidak akan memberikan efek samping pada wajah, serta mudahnya mendapatkan bahan-bahan yang akan digunakan. Fungsi dari masker alami ini yaitu bisa melembutkan wajah, serta mengandung bahan alam berupa madu dan teh hijau dari bahan alami. Selanjutnya saya akan menjelaskan morfologi bahan pangan nabati dari daun teh hijau dan madu. Yang pertama, morfologi dan taksonomi daun teh hijau atau sebagai bahan utamanya. Yang pertama, kingdomnya yaitu Plantae, filumnya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Ericeles, familinya Theaceae, genusnya Camellia, spesiesnya Sinensis, spesies yang kedua, bagian spesiesnya yaitu Camellia sinensis. Sumber ini dapat ditemukan pada id.m.wikipedia.org. Camellia sinensis adalah tanaman teh. Spesies tanaman yang daun dan pucuk daunnya digunakan untuk membuat teh. Selain membuat teh hijau ini juga bisa digunakan sebagai masker alami yang berfungsi untuk melembutkan kulit wajah. Berbagai macam teh yang bisa kita temukan pada daerah-daerah tertentu di Indonesia, seperti teh putih, teh hijau, teh oolong, teh hitam atau teh merah. Semuanya dihasilkan dari olahan daun spesies ini, tetap diproses secara berbeda untuk memperoleh tingkat oksidasi yang berbeda. Kukica atau teh rating juga dipanen dari Camellia sinensis, tetapi tidak memakai daun melainkan memakai rantingnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan morfologi dan taksonomi bahan pelengkapnya yaitu berupa madu. Taksonomi dari bahan pelengkap madu ini yaitu kingdomnya Animalia, filumnya belum diketahui, kelasnya Insecta, ordonya Hymenoptera, familinya Apidae, genusnya Apis dan spesiesnya juga Apis. Sumbernya yaitu bisa ditemukan pada www.ejournal.com 2013, klarifikasi lebah madu HTML.
Famili Apidae merupakan jenis lebah penghasil madu sejati. Yang lebih penting sebagai penghasil madu dan lilin adalah lebah madu dari genus Apis. Morfologi atau struktur eksternal lebah madu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, dada, dan perut. Seperti halnya insekta, lebah tidak mempunyai kerangka internal tempat otot bertaut, tetapi sebagai penggantinya adalah penutup tubuh eksternal yang mengandung chitin dan menutupi organ dalam. Selanjutnya yaitu apabila kita ingin membuat kosmetik dari bahan alami, setidaknya kita harus mengetahui kandungan apa saja yang terdapat pada bahan utama serta bahan pelengkapnya. Di sini ada kandungan 100 gram bahan utama dan bahan pelengkapnya. Untuk meningkatkan pengetahuan secara umum. Baik, di sini saya akan menjelaskan kandungan 100 gram bahan utamanya, yaitu berupa teh hijau. Dalam hal ini, daun teh hijau yang digunakan yaitu ekstrak daun teh hijau. Pembuatan masker wajah ini harus didasarkan pada kandungan 100 gram yang terdapat pada daun teh hijau dan madu. Berikut adapun kandungan madu dalam 100 gram persen angka kebutuhan gizi, seperti kalorinya 17 kJ, airnya 75-80%, polinolnya 25%, karbohidratnya 4%, seratnya 27%, pektinnya 6%, kafeinnya 6%, proteinnya 20%. Referensi dari tabel tersebut dapat ditemukan pada eprints.umm.ac.id. Sedangkan bahan pelengkapnya berupa madu, kandungan 100 gramnya yaitu antara lain energi, yang bisa dibaca pada bagian slide ini. Dari kandungan daun teh hijau yang sudah dipaparkan pada slide sebelumnya, kandungan yang terdapat pada daun teh hijau yang paling banyak terkandung pada teh hijau tersebut yaitu polifenol 25% dan pektin 6%. Sebagaimana yang kita ketahui, sesuatu pada kandungan daun teh hijau itu kita harus mengambil bagian dari kandungan yang terbanyak pada teh hijau tersebut untuk menghasilkan masker yang lebih berkualitas. Pada bahan utamanya ini, kandungan yang paling banyak yaitu polifenol. Fungsinya sebagai antioksidan. Seperti yang kita ketahui, antioksidan itu salah satunya untuk jenis kulit yang kering. Kutipan atau referensinya ditemukan pada eprints.umm.ac.id. Terus bagian kandungan yang kedua yaitu pektin. Pektin berfungsi sebagai produk kosmetik untuk rambut dan juga sebagai pelembab. Jadi pada pektin ini berfungsi untuk melembabkan serta menjaga kelembapan pada kulit dan rambut. Hal ini bisa kita ketahui untuk jenis kulit yang kering. Referensinya bisa ditemukan pada myzain.co.id. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa polifenol dan pektin berfungsi sebagai antioksidan dan sebagai pelembab untuk kulit kering. Hal ini, polifenol dan pektin pada teh hijau cocok untuk mengatasi kulit wajah yang kering sehingga wajah tetap terasa kencang dan tanpa adanya kerutan di wajah atau penuaan dini. Selanjutnya yaitu kandungan madu yang paling banyak terkandung di dalamnya yaitu fosfor 16 mg dan kalium 26,90 mg. Dari tabel slide sebelumnya tidak mengambil air dikarenakan air sebagian besar sudah ada pada tubuh kita. Jadi kandungan yang lain yang bisa kita ambil yaitu fosfor dan kalium. Di sini fosfor berfungsi sebagai mempertahankan keseimbangan asam dan basa atau pH dalam kulit. Jadi hal ini bisa
bisa bisa digunakan untuk jenis kulit yang kombinasi atau bagian yang kering, berminyak, ataupun berkomedo dan lain-lain sebagainya. Sedangkan kalium berfungsi untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dan bekerja bersama dengan natrium untuk mendukung fungsi seluler dan melakukan beberapa tugas penting tubuh. Yang kedua, merangsang aktivitas saraf. Di sini maksudnya merangsang aktivitas saraf, maksudnya jika terjadi kerutan atau penuaan dini, itu bisa terangsang lebih cepat untuk mencegahnya. Dari referensi yang saya temukan di sini yaitu manfaat.co.id, manfaat fosfor, dan manfaat kalium. Baiklah, selanjutnya pada bagian selanjutnya di sini ada metode pelaksanaan, di mana metode pelaksanaan itu terdapat alat bahan yang dibutuhkan serta cara pengaplikasiannya. Bagian alat bahan yang dibutuhkan berupa sendok makan, kuas masker, wadah tempat masker, bandana dan handuk lembut. Yang kedua, bahan yang dibutuhkan berupa teh hijau, bubuk teh hijau, madu, dan air hangat. Cara pengolahannya yang pertama adalah siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, lalu tuangkan teh hijau pada wadah tempat masker, lalu campurkan madu sesuai kebutuhan ke dalam wadah masker tempat teh hijau tersebut. Aduk hingga rata. Kemudian cara mengaplikasikannya, pakailah bandana agar rambut tetap tertata rapi. Kedua, bersihkan wajah terlebih dahulu, kemudian menyeka wajah menggunakan handuk hangat untuk membuka pori-pori. Selanjutnya, balurkan masker teh hijaunya secara merata dengan menggunakan kuas masker. Tunggu selama 15-30 menit atau hingga maskernya terasa mengeras di wajah. Setelah itu, gunakan handuk hangat lagi untuk membasuh masker teh hijau tersebut di wajah. Terakhir yaitu cucilah wajah dengan air dingin setelahnya. Hal ini berguna untuk menutup pori-pori wajah. Untuk lebih jelasnya, di sini ada tata cara atau langkah kerja pengaplikasiannya. Yang pertama bisa dilihat pada gambar di sini. Klien memakai bandana atau hairbando agar rambut tetap tertata rapi. Bagian yang kedua di sini gambarnya yaitu klien sudah membersihkan wajahnya terlebih dahulu sebelum mengaplikasikan masker. Yang ketiga, klien di sini menyeka wajah menggunakan handuk hangat untuk membuka pori-pori. Di sini yang selanjutnya, klien sudah membalurkan masker teh hijau ke wajah secara merata. Kemudian selanjutnya, klien di sini menunggu selama 15-30 menit atau hingga terasa mengering di wajah. Setelah itu, klien dipersilakan untuk mencuci wajah dengan air dingin setelahnya. Hal ini berguna untuk menutup pori-pori klien. Bagian penutupnya di sini ada kesimpulan beserta sarannya. Kesimpulannya yaitu pembuatan masker yang terbuat dari bahan utama berupa teh hijau dan bahan pelengkapnya berupa madu yang berfungsi sebagai antioksidan dan sebagai pelembab pada wajah, sehingga masker teh hijau ini cocok untuk jenis kulit kering sesuai dengan fungsi yang dipaparkan. Sarannya di sini, pembuatan masker wajah ini diharapkan mampu menjaga kebersihan dalam proses pembuatannya agar bakteri atau mikroba tidak ikut tercampur dalam masker tersebut. Hal ini dikarenakan dalam pembuatannya menggunakan cara atau teknik tradisional sehingga kulit wajah tidak terinfeksi atau alergi akibat adanya bakteri atau mikroba dalam masker wajah tersebut.